Hal terburuk dalam hidup adalah berakhir dengan orang-orang yang membuatmu merasa sendirian. Robin Williams. Kata-kata ini mengandung makna yang dalam, terutama bagi siapa saja yang pernah merasakan diabaikan oleh seseorang yang penting dalam hidupnya. Rasa diabaikan bukan hanya soal tidak dibalas pesannya atau dihindari tatap mata. Lebih dari itu, ia bisa menimbulkan luka yang tidak kasat mata, menggerogoti kepercayaan diri, dan bahkan membuat kita mempertanyakan harga diri sendiri. Dalam era komunikasi serba cepat seperti sekarang, ironisnya justru banyak orang merasa semakin jauh dari kedekatan emosional. Video ini akan membawa kita memahami lebih dalam apa yang bisa kita lakukan ketika seseorang memilih untuk mengabaikan kehadiran kita. Kita semua pasti pernah berada di posisi itu, menanti balasan pesan yang tak kunjung datang, memikirkan apakah kita telah melakukan kesalahan, dan bahkan memaksa diri untuk memahami alasan di balik sikap dingin seseorang. Situasi semacam itu bisa sangat menyiksa, apalagi jika orang yang mengabaikan adalah seseorang yang dulu begitu dekat, entah itu teman, pasangan, atau anggota keluarga. Rasa tidak dianggap dapat memicu kecemasan sosial, bahkan trauma emosional, terutama jika berulang kali terjadi. Namun, alih-alih membiarkan diri terpuruk dalam kesedihan, kita perlu belajar untuk bangkit dan merespons dengan cara yang sehat dan bijak. Menghadapi sikap diabaikan bukan berarti membalas dengan keacuhan yang sama. Justru disitulah letak kedewasaan kita diuji. Apakah kita mampu mengenali perasaan sendiri, mengelolanya dengan bijak, dan mengambil langkah yang melindungi martabat kita tanpa harus menyerang orang lain. Dalam video ini, kita akan membahas beberapa langkah penting yang bisa diambil saat kita diabaikan, bukan untuk mengemis perhatian, tetapi untuk menegaskan bahwa kita berharga, bahwa eksistensi kita tidak bisa ditentukan oleh pengakuan dari orang lain semata. Proses menyadari bahwa kita sedang diabaikan bisa menyakitkan. Kadang kita menyangkalnya terlebih dulu, membela mereka di kepala kita sendiri, dan berusaha keras untuk tetap optimis bahwa mungkin mereka hanya sedang sibuk atau punya masalah. Namun jika pengabaian itu menjadi pola, kita perlu berani menghadapi kenyataan, betapapun pahitnya. Karena terus-menerus memberi ruang bagi orang yang tidak menghargai kehadiran kita hanya akan membuat luka semakin dalam. Menyadari itu bukan kelemahan, melainkan bentuk keberanian untuk menghadapi realita dan menjaga kewarasan diri. Seringkali kita terjebak dalam pikiran, aku harus melakukan sesuatu agar dia peduli lagi. Ini berbahaya. Karena ketika kita berusaha mati-matian mempertahankan hubungan yang timpang, kita mulai kehilangan diri sendiri. Maka penting untuk mengenali bahwa kita tidak bertanggung jawab atas perasaan orang lain sepenuhnya. Kita hanya bisa mengontrol cara kita merespons. Dan dalam kondisi diabaikan, salah satu respons paling sehat adalah berhenti memohon perhatian, dan mulai memusatkan energi untuk merawat diri sendiri. Menjaga harga diri adalah bentuk cinta paling dasar terhadap diri sendiri. Dengan berhenti mengejar orang yang tidak ingin terlibat, kita sedang menyelamatkan diri dari keterikatan emosional yang melelahkan. Kita belajar bahwa validasi bukan datang dari orang lain, tapi dari penerimaan diri yang utuh. Video ini tidak akan menyuruh kamu untuk membenci atau melupakan begitu saja, tetapi mengajakmu memahami makna dari setiap perlakuan, dan apa yang bisa kamu pelajari darinya. Karena setiap rasa sakit, jika dipahami, bisa menjadi pelajaran yang membuka mata dan menguatkan hati. Jadi, bagi kamu yang mungkin sedang mengalami hal ini, diabaikan, tidak dianggap, atau dilupakan, ingatlah bahwa kamu tidak sendiri. Perjalanan emosional ini memang berat, tapi kamu bisa melewatinya. Bukan hanya agar kamu bisa bertahan, tapi juga agar kamu tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sadar akan nilai diri, dan tidak mudah goyah hanya karena sikap seseorang yang tak mampu menghargaimu. Mari kita mulai. Langkah pertama yang perlu dilakukan saat seseorang mengabaikanmu adalah melakukan refleksi diri. Ini bukan tentang menyalahkan diri sendiri, tetapi lebih pada usaha untuk memahami situasi secara objektif. Tanyakan pada dirimu, apakah ada kata-kata atau tindakan yang mungkin secara tidak sadar menyakiti perasaannya? Apakah ada momen di mana kamu terlalu menuntut, kurang memberi ruang, atau tidak hadir saat ia butuh? Kadang kita terlalu fokus pada perasaan sendiri sampai lupa bahwa hubungan itu butuh keseimbangan antara memberi dan menerima. Refleksi ini penting sebagai bentuk tanggung jawab emosional, bukan hanya demi memperbaiki hubungan, tapi juga untuk memperbaiki kualitas dirimu sebagai individu.
Selain mencari tahu apakah kamu punya andil dalam situasi tersebut, refleksi diri juga membuka ruang untuk melihat pola hubungan yang selama ini terbentuk. Apakah kamu sering merasa diabaikan dalam hubungan, atau ini pertama kalinya terjadi? Jika ini bukan hal baru, mungkin ada pola yang harus dipecahkan, baik dari cara kamu membangun koneksi dengan orang lain, maupun dari kecenderunganmu memilih orang-orang tertentu yang tidak menghargaimu. Refleksi ini bukan proses yang instan, tapi dengan kesabaran dan kejujuran, kamu akan menemukan jawaban-jawaban penting yang membantu memahami dinamika emosionalmu secara lebih dalam. Refleksi diri juga bisa membantumu membedakan mana yang benar-benar sikap mengabaikan, dan mana yang mungkin hanya kesalahpahaman komunikasi. Bisa jadi orang tersebut memang sedang sibuk, memiliki masalah pribadi, atau sedang butuh ruang untuk dirinya sendiri. Tanpa refleksi, kita mudah terjebak dalam asumsi negatif dan prasangka yang memperburuk keadaan. Namun dengan refleksi yang jujur, kita tidak hanya bisa memahami lebih dalam, tapi juga menghindari konflik yang tidak perlu. Jadi sebelum bereaksi terlalu cepat atas pengabaian yang kamu rasakan, beri ruang bagi dirimu untuk merenung sejenak dan menilai semuanya dari berbagai sisi. Setelah melalui refleksi diri, langkah berikutnya adalah berani membuka komunikasi secara jujur dan terbuka. Banyak masalah dalam hubungan, baik persahabatan, keluarga, maupun percintaan, muncul karena kurangnya komunikasi yang jelas. Saat kamu merasa diabaikan, jangan langsung menyimpulkan atau menyimpan rasa sakit sendiri terlalu lama. Cobalah untuk mengajak bicara orang tersebut, bukan dalam nada menyalahkan, tapi dalam semangat mencari kejelasan. Katakan dengan tenang, aku merasa ada jarak di antara kita akhir-akhir ini. Apakah ada sesuatu yang sedang terjadi? Dengan cara ini, kamu menunjukkan kepedulian, bukan konfrontasi. Komunikasi terbuka adalah jembatan untuk menyampaikan perasaanmu secara sehat. Banyak orang terbiasa menahan atau memendam karena takut dianggap lemah, rewel, atau terlalu sensitif. Padahal, mengungkapkan perasaan justru adalah tanda kedewasaan emosional. Ingat, tujuan dari komunikasi ini bukan untuk menyalahkan, tapi untuk mencari pemahaman dan solusi bersama. Tidak semua komunikasi akan berakhir sesuai harapan. Bisa jadi orang tersebut tetap memilih diam atau menjauh. Namun setidaknya dengan mencoba berkomunikasi, kamu telah menunjukkan bahwa kamu dewasa, berani, dan peduli. Kamu telah membuka kesempatan untuk memperbaiki hubungan, atau minimal mendapatkan penutupan yang jelas. Kadang hasil dari komunikasi bukan rekonsiliasi, tapi kejelasan. Dan kejelasan itu penting, agar kamu tidak terus-menerus terjebak dalam keraguan dan luka yang tidak sembuh. Maka, jangan takut untuk bicara. Karena suara yang tidak diungkapkan hanya akan menjadi beban dalam pikiran dan hati. Saat seseorang mengabaikan kita, reaksi pertama yang sering muncul adalah emosi, marah, sedih, kecewa, bahkan panik. Itu adalah respon alami manusia ketika merasa ditolak atau tidak dihargai. Namun, penting untuk tidak terburu-buru bereaksi dengan cara yang emosional. Jangan langsung mengirim pesan panjang penuh kemarahan atau mengunggah sindiran di media sosial hanya untuk menarik perhatian mereka. Tindakan impulsif semacam itu mungkin akan memberi kelegaan sesaat, tetapi bisa memperburuk keadaan dan membuatmu terlihat tidak stabil. Ketika kamu tetap tenang di tengah badai, kamu menunjukkan bahwa kamu mampu mengelola dirimu sendiri tanpa bergantung pada validasi orang lain. Menjaga ketenangan bukan berarti memendam perasaan atau pura-pura tidak peduli. Justru sebaliknya, itu adalah bentuk pengendalian diri yang menunjukkan kematangan emosional. Kamu boleh merasa terluka, tapi jangan biarkan rasa sakit itu mengatur tindakanmu. Tenangkan diri dengan melakukan hal-hal yang kamu sukai, seperti membaca, menulis, jalan-jalan, atau berbicara dengan teman yang suportif. Dengan menjaga diri tetap tenang, kamu memberi ruang bagi dirimu untuk berpikir jernih dan menentukan langkah berikutnya dengan bijak, bukan dalam kondisi kalut atau penuh tekanan. Emosi yang terkendali bisa menjadi senjata terbaik dalam menghadapi situasi yang rumit. Seringkali, orang yang mengabaikanmu justru mengharapkan reaksi yang berlebihan sebagai bentuk kekuatan mereka atas dirimu. Namun ketika kamu menunjukkan bahwa kamu tetap stabil dan tenang, itu akan membingungkan mereka. Sikap ini bukan tentang berpura-pura tidak peduli, tapi lebih pada menjaga martabat diri dan menunjukkan bahwa kamu tetap kuat meski sedang diuji.
Ketika kamu bisa tetap tenang, kamu tidak hanya menyelamatkan hubungan, jika memang layak diselamatkan, tapi juga menyelamatkan harga dirimu sendiri. Ketegaran dalam diam seringkali lebih berpengaruh daripada 1000 kata yang dilontarkan dalam kemarahan. Membiarkan seseorang terus-menerus mengabaikanmu tanpa mengambil sikap, bisa membuatmu terjebak dalam hubungan yang tidak sehat. Itulah mengapa memberi batas adalah langkah penting. Batas bukan berarti memutuskan hubungan secara drastis, melainkan tentang menentukan sejauh mana kamu bersedia mentoleransi perlakuan yang tidak menghargai dirimu. Dengan memberi batas, kamu sedang berkata, "Aku menghargai diriku sendiri dan tidak akan membiarkan diriku terus-menerus terluka." Ini adalah langkah menuju pemulihan harga diri, dan sekaligus menunjukkan bahwa kamu punya prinsip yang tidak bisa digoyahkan hanya karena cinta atau rasa sayang. Batas bisa dalam bentuk sederhana, seperti berhenti menghubungi lebih dulu, tidak lagi menunggu balasan pesan, atau tidak lagi memaksakan diri untuk hadir dalam hidupnya jika kehadiranmu tidak dihargai. Memberi batas juga bisa berarti memilih untuk menjaga jarak emosional, agar perasaanmu tidak terus terkuras oleh ekspektasi yang tidak pernah dipenuhi. Ketika kamu berani menetapkan batas, kamu sedang mengatur ulang dinamika hubungan, menunjukkan bahwa kamu bukan orang yang bisa diperlakukan seenaknya. Dan ketika seseorang benar-benar peduli, mereka akan menyadari bahwa batas yang kamu buat adalah panggilan untuk berubah, bukan sekadar ancaman kosong. Namun perlu diingat, memberi batas butuh keberanian dan ketegasan. Ada kemungkinan orang tersebut merasa terganggu atau bahkan menjauh sepenuhnya. Tapi kamu harus siap menghadapi kenyataan itu. Karena jauh lebih baik kehilangan seseorang yang tidak menghargaimu daripada kehilangan dirimu sendiri dalam hubungan yang tidak sehat. Jangan takut ditinggalkan ketika kamu membela martabatmu. Karena yang pantas untuk tetap di hidupmu adalah mereka yang mampu menghargai batas dan menghormati dirimu sebagai manusia yang utuh, bukan hanya sebagai pelengkap dalam hidup mereka. Ketika merasa diabaikan, penting untuk tidak menanggung semuanya sendirian. Perasaan diacuhkan bisa membuatmu merasa terasing, bahkan seolah-olah tidak ada yang peduli. Namun sebenarnya, ada banyak orang di sekitarmu yang bersedia mendengarkan dan mendukung, entah itu sahabat lama, anggota keluarga, atau komunitas tempat kamu biasa berinteraksi. Mencari dukungan bukanlah tanda kelemahan, melainkan langkah berani untuk menyelamatkan diri dari keterpurukan emosional. Dengan berbagi cerita, kamu bisa melepaskan beban pikiran, mengurai kebingungan, dan mendapatkan sudut pandang yang lebih jernih dari orang lain yang mungkin pernah mengalami hal serupa. Dukungan sosial bisa menjadi penyelamat di saat mentalmu mulai goyah. Ketika kamu mengungkapkan isi hati pada orang yang tepat, kamu tidak hanya merasa didengar, tapi juga dimengerti. Terkadang, kita terlalu larut dalam pikiran sendiri sampai lupa bahwa orang lain pun pernah menghadapi masalah yang mirip, dan mereka bisa memberimu nasihat berdasarkan pengalaman. Bahkan hanya dengan mendengar kata-kata sederhana, seperti, "Aku paham perasaanmu," atau, "Kamu nggak sendirian," itu bisa menjadi kekuatan yang besar. Jangan anggap enteng kekuatan dari obrolan hangat, pelukan tulus, atau sekadar duduk bersama seseorang yang benar-benar peduli. Selain mencari dukungan dari orang-orang terdekat, kamu juga bisa menemukan penguatan lewat buku, konten inspiratif, atau forum daring yang sehat. Kadang kata-kata dari orang yang tidak kita kenal pun bisa menyentuh hati dan memberi semangat baru. Hal pentingnya adalah, jangan mengurung diri dalam rasa sakit. Karena semakin kamu menjauh dari orang lain, semakin besar kemungkinan luka itu membesar tanpa penyembuhan. Temukan lingkungan yang sehat, yang membuatmu merasa diterima dan dihargai. Di sana, kamu akan menyadari bahwa dirimu layak dicintai dan tidak perlu terus mengejar orang yang tidak bisa melihat nilaimu. Langkah terakhir yang sangat penting adalah mengevaluasi kembali hubungan yang kamu jalani. Saat seseorang mengabaikanmu, itu bisa jadi bukan sekadar momen sesaat, tetapi isyarat bahwa ada sesuatu yang tidak seimbang dalam hubungan tersebut. Cobalah untuk menilai, apakah hubungan itu membangun atau justru menguras emosi? Apakah kamu merasa didukung dan dihargai, atau justru sering merasa tidak cukup baik? Evaluasi ini penting agar kamu tidak terus-menerus terjebak dalam lingkaran yang menyakitkan. Jangan hanya berfokus pada kenangan manis di masa lalu, tapi lihat bagaimana kenyataan hari ini memperlakukanmu. Evaluasi juga membantumu menentukan apakah hubungan tersebut masih layak dipertahankan atau sebaiknya dilepaskan. Terkadang kita mempertahankan seseorang hanya karena takut kehilangan,
padahal yang kita pertahankan adalah sosok yang membuat kita terus merasa tidak berharga. Bertahan dalam hubungan yang tidak sehat hanya akan memperpanjang penderitaan dan menghalangi pertumbuhan dirimu. Jika setelah merenung kamu menyadari bahwa hubungan ini tidak lagi sehat, maka lepaskanlah dengan ikhlas. Melepaskan bukan berarti menyerah, tetapi bentuk penghargaan terhadap dirimu sendiri yang pantas untuk mendapatkan hubungan yang lebih baik dan sehat. Yang tak kalah penting dari proses evaluasi ini adalah belajar dari pengalaman. Apa yang bisa kamu pelajari dari hubungan ini? Apakah kamu terlalu cepat memberi kepercayaan? Terlalu bergantung pada validasi eksternal? Atau mungkin kamu perlu lebih tegas dalam menetapkan batas sejak awal? Semua pertanyaan itu akan membantumu memahami dirimu sendiri lebih dalam dan memperkuatmu dalam membangun hubungan yang lebih sehat di masa depan. Ingat, kamu tidak gagal hanya karena hubungan ini tidak berjalan baik. Justru dengan berani mengevaluasi dan memperbaiki, kamu sedang menunjukkan bahwa dirimu tumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa dan bijaksana. Menghadapi sikap seseorang yang mengabaikan kita bukanlah perkara mudah. Perasaan ditolak, diacuhkan, atau bahkan dilupakan bisa sangat melukai harga diri dan kestabilan emosional. Namun di balik rasa sakit itu, selalu ada ruang untuk bertumbuh dan belajar mengenal diri lebih dalam. Setiap tindakan orang lain terhadap kita memang tidak bisa selalu dikendalikan, tetapi cara kita meresponslah yang menentukan kualitas hidup kita ke depan. Maka dari itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melihat ke dalam diri dan melakukan refleksi. Dari sana, kita bisa mulai memahami situasi dengan jernih dan tidak gegabah dalam bersikap. Setelah mampu memahami posisi diri sendiri, langkah berikutnya adalah mencoba membangun komunikasi terbuka dengan pihak yang bersangkutan. Keberanian untuk mengungkapkan perasaan secara jujur dan sehat adalah tanda bahwa kita menghargai hubungan yang ada, namun juga menghargai diri kita sendiri. Komunikasi bukan jaminan bahwa segalanya akan berubah sesuai harapan, tetapi setidaknya kita tidak memendam luka dalam diam. Kita telah berusaha menjelaskan isi hati kita, dan itu sendiri sudah merupakan bentuk penghormatan terhadap emosi yang kita rasakan. Namun dalam proses itu, tetap penting untuk menjaga ketenangan. Reaksi yang meledak-ledak atau penuh emosi hanya akan memperkeruh keadaan dan bisa membuat orang semakin menjauh. Sebaliknya, ketenangan menunjukkan bahwa kita matang secara emosional, mampu berdiri teguh meski diabaikan, dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh perlakuan orang lain. Sikap ini tidak hanya menjaga hubungan tetap berkelas, tapi juga menjaga mental kita tetap sehat dan tidak terbawa arus negatif yang merugikan. Ketika situasi tidak kunjung membaik, kita perlu mulai menetapkan batas. Ini bukan soal bersikap keras atau egois, tapi tentang melindungi diri dari perlakuan yang berpotensi menyakitkan jika terus dibiarkan. Batas menunjukkan bahwa kita tahu apa yang pantas kita terima, dan bahwa kita tidak akan menurunkan standar hanya demi mempertahankan seseorang dalam hidup. Ketika batas dijaga dengan tegas namun elegan, kita sedang menyelamatkan diri dari hubungan yang beracun dan memberi kesempatan bagi hubungan yang lebih sehat untuk masuk. Dalam perjalanan menghadapi pengabaian, kita juga tidak harus berjalan sendirian. Mencari dukungan dari orang-orang terdekat bisa sangat membantu menguatkan hati dan membuka perspektif baru. Jangan merasa lemah karena butuh didengar, itu adalah bagian dari menjadi manusia. Dukungan sosial dapat menjadi pelindung mental dan membantu kita kembali melihat diri dengan cara yang lebih positif. Ketika kita tahu bahwa masih ada yang peduli, kita tidak akan lagi menggantungkan seluruh harapan pada satu orang yang bahkan tidak mampu melihat keberadaan kita. Akhirnya, penting untuk mengevaluasi hubungan secara keseluruhan. Apakah hubungan itu masih layak diperjuangkan, atau justru harus dilepaskan agar kita bisa melangkah lebih sehat? Evaluasi ini bukan tentang menyalahkan siapapun, tetapi tentang menemukan makna dari semua yang telah terjadi. Dari sana, kita bisa belajar banyak hal tentang cinta, pertemanan, harga diri, dan batas emosional. Dan dengan pemahaman itu, kita akan lebih siap menghadapi hubungan berikutnya dengan kebijaksanaan yang lebih besar. Jika seseorang mengabaikanmu, bukan berarti kamu tidak berharga. Seringkali, itu hanya tanda bahwa orang tersebut tidak cukup siap atau tidak cukup peduli untuk mempertahankan hubungan yang sehat. Tapi kamu tetap berharga. Kamu tetap layak dicintai dan dihargai. Jangan biarkan perlakuan orang lain menentukan seberapa besar nilai dirimu. Bangkit,
Temukan kembali dirimu, dan lanjutkan perjalanan hidupmu dengan kepala tegak. Karena seseorang yang hebat tidak akan mengabaikanmu, mereka akan melihat nilai yang kamu bawa, dan memilih untuk tetap tinggal.